Model New Public Management, NPM, merupakan paradigma reformasi administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20. NPM mengadopsi prinsip-prinsip dan praktik-praktik manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Kemunculan NPM dilatar belakangi oleh kritik terhadap birokrasi pemerintah yang dianggap lambat, tidak efisien, dan kurang responsif, serta adanya krisis fiskal yang mendorong perlunya reformasi sektor publik. Berikut adalah beberapa contoh adopsi praktik-praktik manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan di antaranya adalah 1. Penganggaran berbasis kinerja, performance-based budgeting. 2. Outsourcing layanan. 3. Manajemen mutu terpadu, total quality management. 4. Manajemen sumber daya manusia berbasis kinerja. 5. E-government dan digitalisasi layanan. 6. Desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat. 7. Kementerian Public Swasta, Public-Private Partnership. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, lembaga pemerintah telah menerapkan berbagai praktik manajemen modern. Berikut adalah beberapa praktik tersebut. 1. Penganggaran berbasis kinerja. Mengaitkan alokasi anggaran dengan target kinerja yang terukur untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. 2. Outsourcing layanan. Menyerahkan beberapa layanan kepada pihak ketiga yang lebih ahli dan efisien, seperti pembersihan atau layanan T. 3. Manajemen mutu terpadu. Fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui pengukuran, pelatihan, dan perbaikan proses. 4. Manajemen sumber daya manusia berbasis kinerja. Menerapkan sistem penghargaan dan insentif untuk meningkatkan produktivitas pegawai. 5. E-government dan digitalisasi layanan. Mengadopsi teknologi untuk memfasilitasi layanan publik secara online, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. 6. Desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat. Memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atau masyarakat dalam penyediaan layanan untuk meningkatkan relevansi dan kepuasan. 7. Kemitraan publik swasta. Melibatkan sektor swasta dalam penyediaan layanan melalui kerjasama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dalam menanggapi kritik terhadap birokrasi pemerintah yang lambat dan kurang responsif, serta krisis fiskal pada tahun 1970-an, muncul konsep New Public Management, NPM. NPM mengusung praktik-praktik manajemen baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Privatisasi. Pemerintah mulai mengalihkan layanan seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi ke sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban anggaran. 2. Outsourcing. Layanan seperti pemeliharaan gedung, layanan T, atau pengadaan barang dikontrakan kepada pihak ketiga untuk mengurangi biaya dan memanfaatkan keahlian khusus dari sektor swasta. 3. Desentralisasi. Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau unit pelaksana yang lebih kecil, misalnya dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 4. Penganggaran berbasis kinerja. Penggunaan sistem penganggaran yang terkait dengan target kinerja tertentu, seperti penganggaran berbasis output atau hasil, outcome-based budgeting, untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. 5. Manajemen berbasis kinerja. Penerapan sistem manajemen yang berfokus pada pencapaian target kinerja tertentu, seperti pengukuran kinerja dan penetapan indikator kinerja utama, KPI, untuk meningkatkan kinerja. 6. Penggunaan teknologi informasi. Adopsi teknologi informasi dalam pengiriman layanan publik, seperti e-government, sistem informasi manajemen, dan layanan online, untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan. 7. Kemitraan publik swasta. Pemerintah membentuk kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, atau layanan pendidikan, untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya sektor swasta. Contoh-contoh ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan publik melalui praktik-praktik manajemen yang lebih berorientasi pada pasar dan kinerja, serta mengurangi biaya dan beban anggaran pemerintah.
New Public Management sebagai sebuah pendekatan dalam manajemen sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Mari kita lihat karakteristik, elemen kunci, manfaat, dan kritik terhadap NPM. Characteristic NPM. 1. Berorientasi pada hasil output, lebih fokus pada pencapaian hasil dan kinerja daripada proses dan prosedur. 2. Desentralisasi dan devolusi wewenang, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke unit-unit operasional untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas. 3. Kompetisi dan mekanisme pasar, pengenalan persaingan dan mekanisme pasar dalam penyediaan layanan publik, seperti kontrak dan tender. 4. Penekanan pada manajemen sektor swasta, adopsi praktik-praktik manajemen sektor swasta seperti manajemen sumber daya manusia, pemasaran, dan akuntansi biaya. 5. Akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Penekanan pada akuntabilitas hasil dan pengukuran kinerja melalui indikator dan target yang jelas. Elemen kunci NPM. 1. Pemisahan antara penyedia dan pembeli layanan publik. Pemisahan antara fungsi penyediaan layanan dan pembelian layanan. 2. Kontrak kerja dan insentif kinerja. Penggunaan kontrak kerja dan skema insentif kinerja untuk memacu kinerja dan produktivitas pegawai sektor publik. 3. Standar kualitas dan indikator kinerja. Penetapan standar kualitas layanan dan indikator kinerja yang terukur. 4. Pengenalan mekanisme pasar. Pengenalan mekanisme pasar seperti tender, kontrak, dan privatisasi dalam penyediaan layanan publik. 5. Penekanan pada disiplin dan penghematan anggaran. Penerapan disiplin anggaran dan upaya penghematan biaya untuk meningkatkan efisiensi sektor publik. Manfaat NPM. 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor publik. 2. Peningkatan kualitas layanan publik, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 3. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, membuat organisasi sektor publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. 4. Akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sektor publik. 5. Kritik terhadap NPM. 6. Komersialisasi layanan publik, berpotensi mengakibatkan komersialisasi layanan publik dan mengesampingkan nilai-nilai sosial dan keadilan. 7. Penekanan berlebihan pada aspek ekonomi, terlalu menekankan pada aspek ekonomi dan efisiensi biaya, sementara mengabaikan tujuan sosial layanan publik. 8. Potensi ketidakadilan dan diskriminasi. Mekanisme pasar dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam penyediaan layanan publik. 9. Tantangan dalam pengukuran kinerja. Kesulitan dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik yang memiliki tujuan dan output yang kompleks. 10. Masalah akuntabilitas dan etika, kemungkinan mengurangi akuntabilitas politik dan mengabaikan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan sektor publik. Dengan demikian, NPM memiliki potensi untuk membawa perubahan yang signifikan dalam manajemen sektor publik, tetapi juga mendapatkan kritik atas dampaknya terhadap masyarakat dan nilai-nilai publik. Mari kita terus pantau perkembangan ini untuk melihat bagaimana NPM akan membentuk masa depan administrasi publik. Studi kasus implementasi NPM. Berikut adalah beberapa contoh implementasi prinsip-prinsip model New Public Management, NPM, di Indonesia. 1. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Salah satu program utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia adalah penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP, dalam pengurusan perizinan dan layanan publik. PTSP bertujuan untuk menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan dengan menjadikan instansi pemerintah sebagai satu pintu, one-stop service, bagi masyarakat. 2. Penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah sejalan dengan prinsip NPM. Beberapa instansi pemerintah di Indonesia telah menerapkan sistem manajemen kinerja dengan menetapkan indikator kinerja utama, IKU, menyusun kontrak kinerja, dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Misalnya, di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB. 3. Kemitraan pemerintah swasta, Public-Private Partnership (PPP), untuk mendorong efisiensi dan kualitas layanan publik,
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi skema kemitraan pemerintah swasta, PPP, dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Beberapa contoh proyek PPP di Indonesia antara lain pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan air. 4. Outsourcing dan privatisasi layanan publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Beberapa layanan publik di Indonesia telah dialihkan kepada pihak swasta melalui skema outsourcing atau privatisasi. Contohnya seperti pengelolaan sampah dan kebersihan, pengelolaan parkir, dan pengelolaan layanan transportasi publik di beberapa kota besar. 5. E-government dan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan publik. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai inisiatif e-government seperti layanan perizinan online, website pemerintah, dan aplikasi layanan publik digital. Contohnya seperti layanan e-procurement, e-musrenbang, dan aplikasi perizinan online di berbagai daerah. 6. Penerapan standar pelayanan minimal, SPM. Sejalan dengan prinsip NPM, pemerintah Indonesia telah menetapkan standar pelayanan minimal, SPM, untuk berbagai sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. SPM bertujuan untuk memastikan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.